Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tappers, welcome to podcast Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Aku Elsya yang akan menemani kalian membahas topik menarik seputar kisah inspiratif mahasiswa berprestasi TP. Seperti apa kira-kira pembahasan kita kali ini? So, let's stay tuned. Di episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, multi-talent, cantik, pintar, dan tentunya akan menginspirasi kita semua. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Ais, selamat pagi, selamat pagi, dan selamat datang di podcast Teknologi Pendidikan. Iya, terima kasih sudah diundang di sini. Ya, gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik sih, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tetap di masa pandemi seperti ini, semoga kita tetap diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam melaksanakan kegiatan. Iya. Ini kan masih dalam masa pandemi ya, beberapa kegiatan juga masih banyak yang dibatasi. Apa pandemi ini juga berpengaruh pada kegiatan Mbak Ais selama melakukan kegiatan-kegiatan lain? Sedikit berpengaruh sih, soalnya kan yang biasanya kita kemana-mana ke kampus setiap hari, jadi sekarang itu di rumah aja. Sedikit menghambat, kayak bisa ngurusin surat perizinan atau apa. Kuliah juga masih online ya, semoga semester depan kita bisa tatap muka seperti biasa. Dan semuanya juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan meskipun sudah di era new normal. Oke Mbak, berbicara soal kuliah nih. Bicara soal kuliah nih Mbak, gimana sih perjalanannya Mbak Ais ini bisa jadi mahasiswa gemilang di teknologi pendidikan yang tentunya banyak banget siswa atau mahasiswa yang pengen jadi seperti Mbak. Gimana itu ceritanya? Oke, mahasiswa gemilang ya. Sebenarnya kalau aku pendapat sendiri ya, dibilang gemilang sih aku ini enggak. Soalnya kan banyak yang lebih berprestasi daripada aku. Cuma kalau memang dianggap berprestasi ya alhamdulillah. Kan gini dari awal mungkin masih aku dulu maba ini kan cerita ya perjalanan kan. Nah dari awal maba sempat kaget oh ternyata TP itu seperti ini. Sedangkan kita yang dari dulunya SMA ke kuliah pasti kan punya target tujuan. Oh iya aku nanti kuliah ngapain ya? Nanti aku harus punya apa ya? Nah dari masa semester 1, semester 2 itu kayak masih penyesuaian. Meskipun udah mulai paham sih materinya, nah mulai semester 3 kemarin, oh aku baru tahu, oh aku di TP ini kayak gini. Oh bidangku ini di ini loh, di media atau di pendidikan. Kalau mau loncat ke lintas bidang itu agak kesulitan karena kan memang kita pelajarinya itu di bidang pendidikan. Nah, untuk kayak kalau dibahas masalah gemilangnya ya, sebenarnya gini sih, semakin tinggi semester, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, itu kayak ambisi aku itu sedikit naik. Maksudnya gini, banyak anak yang bilang, bukan anak TP maksudnya, banyak orang yang bilang itu kayak gini, kamu kok ambisi banget sih gitu. Sebenarnya kan kita nggak salah ya punya ambisi. Dari ambisi itu kita bisa menjadi orang yang kita inginkan. Nah, kenapa aku bisa dianggap bisa menjadi mahasiswa prestasi? Mungkin dikarenakan dari ambisi itu. Maksudnya gini, oh aku pengen ke A, ya udah aku ke A tanpa melihat apa ya anak-anak lain. Soalnya kan anak-anak lain beda. Aku sama kamu itu beda. Aku sama yang lain juga beda. Jadi ya udah apa kata kita aja gitu. Kita mau melangkah ya silakan. Kalau anak-anak yang lain nggak ngikutin ya terserah. Jadi apa ya? Untuk bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi ya, ya ini aja sih. Lebih percaya diri aja gitu. Karena percaya diri itu di kuliah itu sangat penting seperti itu. Gitu sih. Iya, tentunya kita kalau pengen jadi mahasiswa yang berprestasi, tentunya kita harus punya motivasi agar bisa mencapai hal itu. Kita harus fokus kepada diri kita sendiri. Terserah kalau anak yang lain itu pengen kayak gimana, yang penting kita fokus sama diri kita sendiri, fokus sama cita-cita kita. Kan biasanya kalau mahasiswa gemilang itu pasti punya motivasi. Nah, seberapa penting sih motivasi bagi Mbak Ais sendiri nih? Kalau bicara tentang motivasi ya,
mungkin bukan menurut aku aja, tapi menurut semua orang motivasi sangat penting karena motivasi itu kan adalah dorongan, dorongan untuk kita maju mencapai tujuan yang kita targetkan itu tadi. Jadi kalau kamu bilang motivasi penting nggak? Ya penting banget karena dengan adanya motivasi kita bisa meraih tujuan kita dengan cara seperti ini, seperti ini. Meskipun kita down nih, misal kita gagal, tapi kita ingat lagi motivasi kita apa, tujuan kita apa. Dari situ kita akan bisa mencapai tujuan tadi. Terus kalau Mbak Ayu sendiri ini motivasi yang didapetin itu dari mana? Dari diri sendiri kah atau dari orang lain? Kalau aku sendiri sih motivasi dari diri sendiri ada, dari orang lain juga ada. Mungkin kalau dari orang lain ya, aku melihat role model di situ. Oh, itu bagus ya, bisa aku contoh. Tapi dengan caraku sendiri gitu. Tapi kalau dari diri sendiri itu ada pastinya. Karena kan kita sebagai mahasiswa nggak mungkin yang biasa-biasa aja gitu. Sedangkan di masa depan itu orang yang biasa-biasa aja itu kalau menurut aku ya agak sedikit kayak bakal kurang diperhatikan. Karena kamu nggak punya skill di situ. Kayak skillnya pas-pasan itu nggak bakal bisa, bukan nggak bakal bisa, kurang bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan gitu. Jadi motivasiku sendiri itu apa ya? Ya mungkin di situ. eh, aku ke depan harus bisa jadi orang. Prioritas utamanya pasti keluarga sih gitu. Oh ada keluarga nih yang harus aku banggakan untuk mengangkat derajat mereka gitu. Iya kan, ini juga di mahasiswa ini sebagai wadah kita untuk mengekspresikan diri, biar kita nanti kalau udah lulus bisa bergabung langsung di masyarakat itu udah bisa menyesuaikan diri, udah punya bekal, udah punya skill, jadi kita tinggal. Tapi Mbak, biasanya kan kalau mahasiswa itu sering banget mencoba hal-hal yang baru, entah itu lomba ataupun ikut berbagai macam yang menantang. Tapi banyak juga yang mengalami kegagalan. Terus kalau udah gagal, kita itu malas buat nyoba lagi. Ah, udahlah, kan udah gagal juga, mau gimana lagi. Males buat mencapai hal yang sebenarnya kita inginkan. Nah, terus bagaimana Mbak Ais menyikapi kegagalan itu sendiri? Kalau dari aku ya, nyikapin kegagalan itu sih, kegagalan itu malah jadi apa ya, poin penting di aku. Misal aku ikut lomba esai, terus aku kalah. Nah, dari kalah itu aku nggak mau diem aja gini. Kok dia bisa menang ya? Kok dia bisa dapat nilai tinggi? Nah, itu aku cari tahu kekuranganku di mana ya. Kok poinnya itu kan pasti ada perbandingan. Nah, dari perbandingan itu poin, oh aku kalahnya di apa ya, dinilai yang ini. Oh, berarti aku tahun depan ikut prioritasin juga nilai yang rendah itu tadi. Sebenarnya sih tergantung kita ya, karena mungkin kita karena udah jadi mahasiswa, otomatis pikiran udah mulai terbuka. Seharusnya lebih sadar kalau kita gagal terus kita diam, itu malah kita jadi nggak punya apa-apa. Iya nggak sih? Nah, dari kita sadar seperti itu, seharusnya kita apa ya, harus membackup diri kita sendiri. Oh, kalau aku gagal berarti ini jadi evaluasi dong, diambil hikmahnya, diambil nilai positifnya. Jangan dianggap gagal dan gagal seterusnya karena gagal sekarang itu belum tentu kamu gagal sampai selamanya gitu. Karena kan kalau gagal itu ya, semakin banyak kegagalan yang kamu alami itu semakin cepat kamu akan mencapai kesuksesan karena dari kegagalan kamu dapat mengevaluasi diri kamu dan dapat nilai-nilai positif lagi gitu, banyak pengalaman baru yang didapat seperti itu. Iya, berarti kalau kita gagal itu sebagai ajang introspeksi diri kita, mana yang apa sih yang kurang dari aku, kok dia itu bisa sampai juara, kok aku enggak gitu. Iya benar. Dan jangan sampai kalau kita satu kali gagal langsung menyerah, karena kedepannya itu barangkali kita ada sebagai juara-juara yang baru di lain bidang ataupun di sama bidang, namun kita sudah lebih wow lagi, lebih tahu lagi apa yang sebenarnya kita capai. Tapi Mbak, kalau misalkan saya punya statement gini, prestasi itu harus dicapai dengan bidang yang tepat, dalam artian
sesuai passion kita sesuai passion yang kita miliki. Tapi nih Kak, kalau saya punya statement kayak gini, prestasi itu harus dicapai dengan bidang yang tepat, dalam artian yang sesuai dengan passion kita. Kalau statement saya seperti itu, Kakak setuju atau gimana? Kalau aku ya kurang setuju. Kenapa ya? Kita punya passion itu satu, misalkan kita suka di bidang ini, ya udah itu kan ditekuni. Dan itu kalau kita nekuni, poin plusnya kita dapat prestasi, ya. Tapi ketika bilang prestasi itu hanya bisa didapat dari satu passion, aku nggak setuju. Karena menurut aku prestasi itu kita nggak hanya dapat juara. Prestasi itu bisa didapat di mana saja. Misal, sekarang kan banyak kayak yang influencer-influencer ya. Dia itu nggak hanya juara, tapi dia bisa mendirikan sebuah lembaga-lembaga, iya kan? Nah, meskipun dia nggak juara, tapi dia bisa mendirikan lembaga, karena mendirikan lembaga itu sulit, itu bisa dikatakan prestasi. Karena usahanya dia mendirikan itu adalah poin pentingnya. Jadi kalau dibilang prestasi hanya dalam satu passion, misal kamu passionnya di esai, kan nggak mungkin seterusnya kamu akan di esai, pasti ada rasa ingin mencoba yang lain. Nah, dari situ makanya kurang setuju sih gitu. Kalau bisa yang lain kenapa harus satu gitu. Iya, Tapi alangkah lebih baiknya ya kalau memang passionnya di situ ya dikonsistenkan. iya benar banget Mbak. Karena kalau di satu passion itu kita juga kan harus mencoba yang lain. Belum tentu di bidang lain itu kita juga ternyata ahli dalam bidang itu gitu. Iya. Kalau kita belum mencoba, mana kita tahu kalau kita juga bisa di bidang itu. Tapi memang kalau sesuai passion itu kita biasanya lebih senang dalam menjalani Iya, kegiatan betul. itu. Jadi tentunya kalian semua teman-teman Tapers kita harus mencoba semua hal. Jadi jangan hanya di satu bidang yang kalian sukai aja. Kita sekarang kan udah mahasiswa tuh. Nah, kalian harus mencoba semua hal mana yang menurut kalian terbaik dan kalian harus menekuni hal itu agar bisa menjadi mahasiswa gemilang seperti Mbak Ais ini. Terus lalu bagaimana sih Kak cara kita untuk memilih bidang yang harus kita gapai? Dan apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam menjadi mahasiswa gemilang seperti Kak Ais ini? Kalau dari aku ya, caranya memilih itu gimana sih? Pengalaman aja ya, karena dulu itu ada 3 bidang kalau nggak salah. Satu itu lebih ke suka foto, misalkan ini contoh ya, satu ke olahraga, satu itu ke kayak model tari gitu loh. Nah, 3 itu, ini dianggap contoh ya, 3 ini aku bingung aku mau pilih yang mana. Tapi setelah aku berjalan berjalan dan akhirnya aku lebih suka yang mana itu terasa. Kayak karena kan kelihatan dari tiap hari latihannya. Misal, oh kok aku lebih semangat di bidang ini ya, misal di bidang olahraga. Di bidang olahraga misal di futsal atau basket. Oh, aku suka di sini. Itu udah menurut aku ya, penentuannya itu udah kelihatan di situ. Oh, berarti bidangku ini ada di sini nih loh. Ditambah lagi semangatnya. Kalau ketika kita melakukan sesuatu terus kita semangat, berarti kita sukanya ada di situ. Kalau aku nangkepnya gitu sih untuk memilih bidangnya kayak gitu. Dan apa aja dipersiapkan. Nah, pastikan untuk memilih bidang, pastinya kan kita kayak udah tahu ya, oh bidang ini A seperti ini, bidang B seperti ini, bidang C seperti ini. Dan kita tahu persiapannya aja. Persiapannya itu apa aja. Kalau misal di olahraga, kita olahraga misal basket. Oh iya, persiapan apa? Pasti fisik. Pasti mentalnya gimana. Karena meskipun olahragawan yang di luar sana, itu memiliki pemikiran yang berbeda. Sama aja kayak di kuliah, berbeda orang satu dengan orang lainnya. Sama juga misal kita mau ambil bidang di esai tadi. Berarti harus apa? Karena kan kita esai itu menulis ya, menulis dengan ide-ide baru. Nah, itu lebih banyak aja sih kayak cari referensi jurnal-jurnal. Jadi lebih persiapannya di pemikiran, fisik, mental lebih itu aja. Itu menurut aku ya gitu. Iya benar banget Mbak. Berarti kita memang harus mencoba dulu mana kegiatan apa yang emang kita sukai. Biasanya emang kalau udah lama gitu, kalau awal-awal emang mungkin masih belum kerasa ya. Ini bidang ini aku sukai atau enggak. Tapi kalau udah lama-lama juga udah tahu, oh ternyata aku suka ya sama yang ini gitu. Terus untuk persiapannya sendiri sesuai apa yang Mbak Ais bilang memang benar banget.
Kita harus menyiapkan sesuai apa bidang tersebut gitu. Kalau pengen menjadi juara ya harus mempersiapkan. Mungkin nggak sih Mbak, kalau kita udah sesuai sama passion kita, tapi orang lain itu masih ngajak-ngajak kita, mempengaruhi kita, masih mungkin nggak sih itu? Nah, mempengaruhinya itu kayak gimana dulu contohnya? Kalau misalkan kita udah sesuai sama passion kita, udah seneng banget sama bidang ini, tapi orang lain itu ngajak kita, ah ya udah deh, kalian ikut aku aja, ah ngapain sih kalian itu kayak gitu. Oh, oke oke. Nah, eh, kalau masalah bidang ya, berarti kan dipengaruhi oleh suka di olahraga. Tapi Mbak Elsa ini sukanya di esai. Akhirnya Mbak Elsa ngajak aku. Tapi aku kurang sreg di esai gitu. Kalau dari aku sendiri sih gini aja ya nyikapinya. Ini aku ya udah aku ikut di olahraga aja. Kalau kamu mau ke sana ya silakan. Kalau memang kamu butuhnya cari temen di bidang itu, cari temen yang satu pemikiran gitu. Karena kan satu di olahraga, satu di SI kan itu udah beda pemikiran ya. Tujuannya aja sudah beda. Nah, kalau tujuannya udah beda, oke nanti pas udah aku pindah bidang, terus dianya sukses ternyata akunya kurang gimana? Kan rugi juga di aku. Jadi gimana ya? Lebih pendirian aja sih. Kalau kamu suka di A ya udah di A. Jangan sampai kamu pindah ke B gitu. Kalau kamu mau mempelajari lebih dalam di B, selesaikan dulu yang di A. Kayak gitu. Karena eh, meskipun kamu suka di satu bidang dan kamu itu sendirian di situ, memang itu sedikit berat. Karena pasti apa ya? Masalahnya itu tantangannya kamu nggak ada teman di situ. Jelas, jelas nggak ada teman dan sedikit mungkin agak apa ya kurangnya komunikasi dengan teman yang lama, misal itu tantangan di situ. Tapi kalau kamu sudah bisa sukses di situ, malah nanti kamu bisa jadi menginspirasi bagi teman-teman kamu yang masih proses. Tapi emang bener Mbak, kalau emang kita mau menggapai prestasi kita ya udah kesampingkan dulu aja temennya itu. Karena emang niat kita dari awal kan mencari bidang yang sesuai sama kita, bukan mencari teman di sana. Jadi ya kalau emang pengen nekunin bidang itu, kalau misalkan teman kita di bidang lain ya udah terserah mereka, kan kita juga bidangnya di sini. Kalau kita ikut mereka belum tentu kita sesuai sama mereka. Oke, bagus banget sih materi-materi atau motivasi yang diberikan oleh Mbak Is ini untuk kita semua sangat-sangat bermanfaat. Oke, bagus-bagus banget ya apa yang disampaikan oleh Mbak Is ini sangat-sangat menginspirasi kita semua. Oke, yang terakhir nih Mbak, pesan-pesan Mbak Ais untuk teman-teman semuanya biar bisa jadi mahasiswa gemilang kayak gimana ini? Pesan dari aku ya buat teman-teman, karena di sini aku juga masih proses belajar juga, lebih ini aja sih. Mungkin untuk tujuan yang terdekat aja ya. Jadi kalau buat teman-teman nih yang punya tujuan yang dekat dan kemungkinan itu bisa dicapai, harus percaya diri yang pertama dan harus percaya kalau kalian itu yakin bisa untuk gapai itu. Biarin orang lain itu kayak bilang, "Ih, kamu ambisi banget. Ih, kamu kok ribet banget sih?" gitu. Ya itu kan urusan kita. Ruginya ke mereka itu apa sih gitu. Udah jalan aja terus. Nah, yang ketiga itu jangan pernah berhenti untuk mencoba dan harus mau untuk apa ya? Harus mau untuk melihat sisi lainnya. Misal kita gagal di sini, oke kita tekuni lagi. Tapi ada yang lain, oke selesaikan dulu yang di sini, lanjut ke yang lain gitu. Gitu aja sih. Pokoknya intinya itu percaya diri, eh, jangan pernah berhenti mencoba karena itu penting. Kalau kita berhenti untuk mencoba sama aja kalian mau jadi apa gitu. Karena kan kalian nggak punya apa-apa. Memang kalau kita nggak dilatih kan juga nggak punya apa-apa sih pastinya kayak gitu. Itu sih. Iya, percaya diri emang sangat-sangat penting, apalagi buat kita sebagai mahasiswa untuk kedepannya juga sangat-sangat penting. Dan untuk teman-teman yang gagal, jangan lupa untuk bangkit lagi, karena kegagalan itu bekal untuk kita meraih kesuksesan. Oke, untuk teman-teman yang gagal, jangan takut untuk bangkit lagi karena kegagalan itu bekal untuk kesuksesan kita di masa depan nanti. Aku boleh nambahin dikit nggak ini? Boleh ya? Ayo Mbak, silahkan. Eh, Sebenarnya buat teman-teman yang mau jadi orang yang berprestasi, mahasiswa prestasi,
jangan melihat prestasi itu hanya sebagai juara. Mungkin bisa melihat bahwa prestasi itu juga bermanfaat bagi orang. Maksudnya gini, kebanyakan kita melihat prestasi itu hanya juara, tapi prestasi. Tapi banyak orang juga yang dia prestasi banyak juara, tapi mereka nggak bisa menerapkan hal itu ke masyarakat. Kan sama aja. Nah, jadi kalau bisa, kalau mau jadi yang berprestasi, jadilah orang yang bermanfaat juga. Orang yang bermanfaat itu nilai, apa ya, poin pentingnya, bonus dari orang yang bermanfaat itu adalah orang yang terkenal. Saya pernah baca, kalau kamu jadi orang yang bermanfaat, bonusnya kamu akan menjadi orang yang terkenal. Nah, kalau kamu jadi orang terkenal, itu bakal enak gitu, kemana-mana pasti dihormati orang, kayak gitu. Dan kalau kamu menjadi orang bermanfaat itu sama seperti katanya Pak Habibie, jadilah seperti mata air yang jernih, karena dari mata air itu dapat menghidupi semuanya, kayak gitu. Udah, Iya semangat. benar. Emang sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Jadi kalian yang mau prestasi, jangan hanya fokus di prestasi saja, tapi kalian juga harus bisa bermanfaat untuk lingkungan kalian. Oke, terima kasih Mbak Ais. Sangat Terima kasih bermanfaat kembali. sekali. Iya, sangat bermanfaat sekali apa yang Mbak sampaikan. Ini sangat memotivasi kita semua ya yang mendengarkan podcast pada kali ini. Terima kasih juga Mbak Ais sudah meluangkan waktu bisa mengisi podcast ini dan bisa menyampaikan hal-hal yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih juga kepada Tepper yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk ikutin terus video-video kita selanjutnya karena akan ada narasumber-narasumber yang menarik tentunya bisa menginspirasi kita semua. Oke, saya akhiri, saya undur diri dan sampai jumpa.